Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya hari ini berkat Tuhan selalu menyertai hidup kita semua. Maka mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus tiba di Kapernaum, Ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, Ia keluar ke Betania bersama ke-12 murid-Nya. Keesokan harinya, sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh Ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau Ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ, Ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka Yesus berkata kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-murid-Nya tiba di Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulai Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan Ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu Ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya, sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi Yesus dan murid-murid-Nya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi, asal ia tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya orang ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar Yesus berkata, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi, asal ia tidak bimbang hatinya." Bapak, Ibu, kita diajak oleh Yesus untuk senantiasa percaya kepada Allah. Kita harus mempunyai iman bahwa Dia Allah yang selalu mendengarkan seruan kita. Saat ini mungkin kita sedang punya pergumulan yang berat. Kita sedang merasa down. Kita sedang merasa putus asa. Tapi percayalah, ketika Anda berdoa dengan tekun, ketika Anda datang kepada Tuhan,
maka Dia akan berbelas kasih kepada Anda dan saya. Asalkan sekali lagi, kita harus percaya, kita harus punya iman yang teguh, bahwa Dia Allah yang setia, yang selalu mendengarkan apa yang menjadi seruan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asalkan kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya. Sekali lagi, apapun yang kita minta dalam doa-doa kita, percayalah bahwa Bapa kita, Bapa yang Maha Rahim, Bapa yang berbelas kasih, akan menganugerahkan itu kepada kita. Sekali lagi, asalkan kita punya iman. Pertanyaan buat kita renungkan hari ini, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Apakah ketika doa-doa kita belum dikabulkan, kita tetap datang kepada Dia dan percaya bahwa semuanya akan indah pada waktunya kalau saya mau berjuang, kalau saya tetap beriman, kalau saya tetap datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, supaya doa-doa kita bisa dikabulkan oleh Bapa kita di surga, kalau ada sesuatu dalam diri kita terhadap orang lain, misalnya kebencian, kemarahan, iri hati, dendam, kita harus berjuang untuk meninggalkannya. Kita juga harus berjuang untuk mengampuni orang lain, agar Bapa kita yang di surga juga mau mengampuni kesalahan kita. Bapa kita mengajarkan kita belas kasih. Dia mengampuni kita. Dia mengajarkan kita juga harus mengampuni orang lain, seperti kita mengalami belas kasih yang kita alami dari kerahimannya sendiri. Maka mari kita menjadi penyalur rahmat. Kita menjadi penyalur-penyalur berkat dari Tuhan. Kita berjuang untuk meninggalkan kemarahan, kebencian, iri hati, dendam. Supaya Bapa kita di surga juga mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Tapi justru ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain, maka Bapa kita juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Mari Bapak Ibu, mungkin orang lain sedang menyakiti hatimu, tapi berdoalah agar kuasa Roh Kudus memampukan Anda dan saya untuk bisa mengampuni orang lain, seperti kita mengalami pengampunan dari Bapa kita yang ada di surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diteguhkan oleh firman Tuhan dan merenungkan firman-Nya, saya percaya kita semua semakin percaya bahwa Dia Bapa yang baik. Kita harus punya iman, Bapak Ibu. Kalau kita mau supaya doa-doa kita itu dikabulkan, mujizat pasti terjadi, asalkan kita punya iman yang teguh bahwa Dia Allah yang Maha Rahim. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap rahmat dan berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Bantulah kami Tuhan, tambahkan iman kami, agar kami selalu datang berserah diri kepadamu. Angkatlah segala ketakutan kami. Biarlah kami boleh menjadi pewarta sabdamu yang setia. Ampunilah kesalahan kami, dan berilah kami hati yang juga bisa mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga kita sekalian orang-orang yang kita doakan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.